Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita menyiapkan diri kita untuk kita masuk dalam ibadah. Dan untuk itu mari kita bersama tundukkan kepala, kita serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kembali kami membawa hidup kami ke tangan-Mu guna beribadah kepadamu. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau memberikan pertolongan yang ajaib, memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk kami bisa berbakti kepadamu. Ampunkan segala kekurangan, kesalahan kami, dan sucikan hati kami, supaya kami berlayak untuk mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pun kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami mengundang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami, menyertai memberkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai pada selesainya. Seluruh yang berkaitan dengan ibadah ini, baik hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dengan ibadah, alat-alat yang kami gunakan Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan menolong menguasai semua Tuhan. Terima kasih, namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah kepadamu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam dalam bentuk apapun juga untuk mengganggu, menggagalkan ibadah kami. Dan itu sebabnya kami datang kepadamu untuk memanggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dan kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyiapkan hati diri kita untuk kita mengagungkan serta memuliakan nama Tuhan. Biarlah lewat puji-pujian ini sungguh-sungguh kita mengundang hadirat Allah, supaya Dia ada di tengah-tengah kita. Tanpa kehadiran Dia, saudara sekalian, maka ibadah kita ini tidak ada artinya apa-apa. Itu sebabnya mari kita akan melakukan pujian yang berjudul Ku Ada. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku
terima kasih, hanya anugerah-Mu hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya, bukan memuji-Mu selamanya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa buat kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Jadi jelas kalau kita sekarang sore hari ini bisa beribadah kepada Tuhan, jelas bukan karena mau kita, bukan kekuatan kita ataupun kemampuan kita, tapi sungguh-sungguh ibadah itu anugerah Tuhan. Ya, kita bisa beribadah ini juga karena kasih-Nya Tuhan. Itu sebabnya biarlah di hari-hari ini, ya, kasih-Nya Tuhan lewat firman-Nya di hari-hari ini sangat kita butuhkan. Biar firman Allah ini sungguh-sungguh akan menuntun kita. Biar firman itu menjadi terang bagi kaki, ya, pelita bagi kaki, dan terang bagi jalan kita. Mari kita akan lakukan pujian yang kedua sekaligus untuk kita menyambut firman Tuhan dari NR 111, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, jika firman-Mu tidak menjadi pelita bagi kaki kami dan tidak menerangi jalan kami, sungguh-sungguh kami akan tersesat Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biar sungguh-sungguh jalan kehidupan kami senantiasa diterangi oleh firman-Mu, supaya membawa kami, mengarahkan kami ke tujuan yang tepat. Itulah kota Yerusalem yang baru, yang di sana segala sesuatunya terang benderang. Itu sebabnya tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat pujian ini memberikan satu gairah semangat kepada kami untuk supaya kami merindukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong Tuhan, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau. Terlebih kami semua, mulai dari hamba sampai seluruh sedang jemaat-Mu, Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya terang firman-Mu memancar dalam hati kami, menerangi hati kami, supaya dalam kegelisahan di hari-hari ini, dalam ketakutan dan kekhawatiran ini Tuhan, kami tetap setia kepada Engkau, kami tetap memegang janji-Mu, dan kami tidak goyah oleh karena itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong para hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala, dimanapun mereka menggembalakan sidang-Mu. Bila Tuhan juga memberikan firman Tuhan, kasih dan roh-Mu Tuhan, dan pengurapan yang kuat yang sama juga Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Demikian pun hamba tetap berserah diri kepada-Mu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar, sebab hamba mengakui di hadapan Engkau atas keterbatasan ketidakmampuan hamba. Tapi biarlah Tuhan Engkau yang memampukan hamba untuk bisa menyampaikan firman-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, tetap Engkau menolong, memberikan kerinduan hati untuk tetap percaya, kerinduan hati untuk merindukan Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna, biar Tuhan yang menyempurnakan doa kami. Dan sekarang kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau sore hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, di masa yang sulit ini Tuhan masih berkemurahan, dan memang benar seperti pujian yang baru kita pujikan, bahwa ya firman Tuhan itu dialah yang akan ya digambarkan sepelita bagi kaki, suatu pelita bagi kaki, ya, dan sekaligus menerangi jalan. Pelita bagi kaki dan menerangi jalan, maksudnya untuk supaya kita tidak tersandung oleh apapun juga, saudara sekalian, ketika kita harus menghadapi kerikil atau batu-batu yang bisa membuat kita terpleset dan tersandung. Dengan adanya terang firman Allah yang menerangi jalan itu, sungguh-sungguh akan mengarahkan, membawa ke kehidupan kita. Jadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, dan kita tidak akan pernah tersandung dan terjatuh. Itu sebabnya lewat ibadah-ibadah ini merupakan kesempatan untuk kita dibimbing, diarahkan, dan dibawa oleh Tuhan untuk menuju kepada suatu tempat yang pasti. Itulah sampai Kanaan Sawami, itulah kerajaan Allah, kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah,
dan di sanalah yang menjadi terangnya itu adalah Allah sendiri. Ya, yang menjadi terangnya itu Allah sendiri. Jadi terang dan luar terang benderang, dan semua yang kita bisa rasakan ini tujuan dari pengikutan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau demikian maka ibadah kita, sekalipun kita harus menggunakan waktu, jadi bukan membuang waktu, atau mungkin kita harus berkorban untuk ibadah, harus ini dan harus itu, tetapi dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan, kemuliaan kerajaan surga yang Tuhan sudah nyatakan sediakan kepada kita, maka itu tidak sebanding, itu tidak sebanding. Itu sebabnya biar kita mensyukuri ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Jangan malah kita seperti dibiasakan oleh orang untuk tidak beribadah. Sebab ada Alkitab juga menuliskan seperti kebiasaan orang yang ada kesempatan ibadah dia tidak mau beribadah. Saudara sekalian, ada kesempatan untuk menggunakan anugerah Tuhan juga tidak digunakan, saudaraku. Sementara Alkitab mengatakan waktunya sudah sangat dekat, dan itu sebabnya maka kita harus segera atau sesering dan terus melakukannya sampai Yesus datang yang kedua kali. Dan ketika Yesus datang kedua kali, dia bertanya, apakah ada iman? Maka setiap kita sudah ada iman, ada firman Allah yang kita terima dan tersimpan di dalam hati kita. Dan sungguh-sungguh ketika Tuhan datang dan mempertanyakan itu, dan kita ada firman Allah, seperti Rasul Yohanes mengatakan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang segera, maka Rasul Yohanes bisa mengatakan, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Itu artinya bahwa dia ada tanda suatu kesiapan, karena di dalamnya ada iman. Ada iman, ada pengharapan, dan ada kasihnya Allah, sehingga dia menyatakan siap. Jadi Rasul Yohanes itu, pernyataan Rasul Yohanes ini sesungguhnya mewakili kehidupan kita semua, sampai sewaktu-waktu kita bisa mengatakan semua, datanglah Tuhan Yesus. Itu tanda kesiapan daripada kita semua untuk bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya lewat apa yang sedang kita pelajari di hari-hari ini, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel pada ruas jalan yang ketiga ini, saudaraku, dari tapal batas Sungai Yordan, saudaraku, untuk menuju tanah Kanaan, yang nanti tongkat kepemimpinan akan beralih kepada Yosua, karena Musa sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah mati di padang gurun. Setelah Tuhan perlihatkan Kanaan itu, setelah Tuhan perlihatkan Kanaan itu, tetapi Musa tidak sampai di sana. Dia harus menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua, kepada Yosua, dan Tuhan sangat berkenan kepada Yosua, dan berkenan kepada Yosua untuk melanjutkan tongkat estafet ini dari tapal batas Sungai Yordan ini, saudaraku, nanti menyeberang Yordan sampai ke negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan, yang di sana limpah dengan susu dan madunya. Ini luar biasa. Itu sebabnya, saudara sekalian, biar kita simak. Tidak lagi Israel dipimpin dengan tongkat, tidak lagi dipimpin dengan nafiri, tetapi pada ruas jalan yang kedua nanti, pada fase yang ketiga itu, dalam Yosua pasal 3 itu, bagaimana dimulai. Tuhan tunjukkan kepada Yosua untuk supaya sungguh-sungguh tabut perjanjian itu menjadi peranan penting, menjadi yang difokuskan, sebab tabut perjanjian itulah yang diangkat oleh imam yang memang orang Lewi itu, yang akan memimpin.
bangsa Israel sampai negeri Kanaan. Puji Tuhan. Sekarang saya masih kembali saku, ya apa yang dihadapi. Ya kalau kemarin saya menunjukkan bagaimana sikapnya seorang Yosua ini saku. Ya, dan apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua, ya untuk supaya kita, ya Israel, janganlah kecut dan tawar hati. Ya sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan ini suatu perkataan yang pasti, yang membangkitkan suatu semangat kepada Yosua untuk bisa memimpin bangsa Israel nanti menyeberang sungai Yordan. Halangan atau tantangan yang sangat besar di hadapan Yosua bersama orang Israel adalah sungai Yordan. Jadi ini jelas, ini halangan utama. Halangan sebab dia sudah di tapal batas sungai Yordan, tinggal menyeberang sungai Yordan, ya. Dan ini merupakan suatu halangan. Dan ini mau tidak mau harus diseberangi. Kalau ingin mencapai tanah Kanaan, maka sungai Yordan ini menjadi tantangan yang tersendiri untuk bisa diseberangi. Ya, sebaliknya kalau kita tidak mau menyeberang, berarti maka bangsa Israel maupun Yosua tidak pernah akan sampai ke negeri Kanaan itu. Tetapi Tuhan itu begitu luar biasa. Dalam ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang kedua kita kembali membaca. Tadi saya katakan hambatan atau halangan yang terbesar yang dihadapi Yosua adalah sungai Yordan. Tetapi apa kata Tuhan terhadap Yosua? Pasal 1 ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Sekalipun tantangan itu begitu berat, begitu besar, suatu halangan itu ada begitu besar, harus menyeberangi sungai Yordan, tetapi Tuhan sudah memerintahkan. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Kemarin saya mengatakan jika Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan juga yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Ya, kalau Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan itu yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Penyertaannya, pembelaannya, bahkan Tuhan setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bahkan Tuhan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan ayat yang ke-6 dia katakan, Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi jelas ayat-ayat ini, ya, bahwa Yosua ini diberikan suatu kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, tadi saya mengatakan, ya, halangan atau rintangan yang terbesar di hadapan, ya, yang diperhadapkan kepada bangsa Israel bersama Yosua ini adalah sungai Yordan. Mau tidak mau, kalau ingin sampai ke negeri Kanaan,
maka sungai Yordan ini harus diseberang. Saya belum sampai kepada bagaimana tabut perjanjian yang diusung oleh imam-imam yang memang orang Lewi itu, yang nanti betul-betul Tuhan akan menyatakan satu mujizat yang luar biasa. Tetapi saya ingin menunjukkan sungai Yordan ini yang menjadi tantangan. Apa itu sungai Yordan? Ya, apa itu sungai Yordan? Sungai Yordan ini berbicara tentang kematian, derita, dan sengsara. Untuk kita sekarang Yordan itu ya berbicara tentang kematian, derita, dan sengsara. Artinya proses kematian. Ya, kita mau tidak mau untuk mencapai Kanaan. Ya, untuk mencapai kegerakan rohani yang besar. Ya, untuk mencapai kegerakan pembentukan tubuh Kristus. Untuk mencapai kegerakan pembentukan tubuh mempelai itu, yang nanti akan menghasilkan suatu kemuliaan, atau saya singkatkan, untuk mencapai suatu kemuliaan, maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh oleh gereja Tuhan. Kalau dulu Yosua bersama bangsa Israel, sekarang menunjuk kepada kita gereja Tuhan. Untuk gereja Tuhan, ya, untuk gereja Tuhan, untuk bisa mencapai kesempurnaan, untuk bisa mencapai kemuliaan, tidak ada jalan yang lain. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya, harus mau masuk dalam proses yang namanya kematian. Kalau ingin kita menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi tubuh Kristus, menjadi mempelai wanita Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mengikuti proses yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kalau kita tidak mau mengikuti proses yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itu proses kematian atau derita atau sengsara ini, maka kita tidak akan pernah mencapai, ya, maka kita tidak pernah menjadi tubuh Kristus, bagian dari tubuh Kristus itu. Nah, kalau kita tidak ada dalam bagian tubuh Kristus itu, berarti kita di luar tubuh. Kalau kita berada di luar tubuh, pasti kita binasa. Sebab tubuh Kristus inilah nanti yang disebutkan adalah mempelai wanita Tuhan inilah nanti yang akan diangkat oleh Tuhan, akan dibawa oleh Tuhan dalam kemuliaannya, untuk kita bisa bersanding dan kita tidak terpisahkan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya di hari-hari ini, ketika Tuhan menunjukkan proses ini memang berat. Tidak ada seorang pun daging kita ini yang menginginkan yang namanya proses kematian ini. Tidak ada yang namanya daging ini dia suka dengan derita dan sengsara. Daging ini maunya enak, ya, semua serba cemepak, itu daging kita. Kita tidak pernah menginginkan yang namanya kekurangan, sengsara, derita, dan semua. Tidak pernah daging menginginkan. Coba situasi yang sekarang, yang kita sedang alami, Tuhan izinkan di masa pandemi ini. Kira-kira suka tidak daging kita? Tidak suka. Semua dibatasi. Harus begini, harus begitu, dan macam-macam. Tidak suka daging ini, memberontak daging ini. Tetapi Tuhan izinkan hal-hal ini terjadi, untuk melatih kita. Kita sedang dibawa oleh Tuhan bagikan menyeberang sungai Yordan. Dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam proses kematian itu, penderitaan sengsara itu,
bukan bermaksud Tuhan untuk menghancurkan kita. Jadi proses kematian itu, saudara sekalian, ini bukan bermaksud bahwa Tuhan itu ingin menghancurkan kita. Tapi justru proses kematian inilah yang justru akan membawa kepada kita untuk kita mengalami yang namanya kebangkitan. Tanpa ada kematian, maka tidak ada kebangkitan. Itu sebabnya ada ayat mengatakan, jika Tuhan itu tidak bangkit, Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah ibadah kamu, pengikutan kamu. Ayat mengatakan. Dan itu sebabnya kalau kita yakin bahwa Kristus yang mati itu juga telah bangkit dari antara orang mati, maka kita pun juga yakin proses yang Tuhan tunjukkan kepada kita, karena proses kematian ini, biar kita terima ini, sekalipun berat, saya juga sulit untuk bisa mengatakan ini. Tapi saya harus belajar memaksa dagingku ini, daging kita ini, untuk kita tunduk kepada Tuhan. Sebab tanpa kematian ini, maka kita tidak pernah akan mengalami suatu kebangkitan. 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, saya teringat itu ayat. Coba kita akan melihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, loncat aja ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini jelas. Nah, itu sebabnya ketika Tuhan menunjukkan proses kematian kepada kita, saudara sekalian, proses sengsara atau derita kepada kita, biar kita belajar. Sebab proses ini juga pernah dialami oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan teladan kepada kita. Ya, untuk mati bersama Dia. Kalau kita mati bersama Dia, maka kita juga akan mengalami kebangkitan bersama Dia. Puji Tuhan. Dan itulah sebabnya untuk menghadapi proses-proses ini, saudara sekalian, ya, Rasul Paulus memberikan suatu gairah, memberikan suatu semangat kepada kita. Dalam Roma pasal yang kelima, saudaraku, Roma pasal yang kelima, ya, ini sungguh luar biasa. Ini yang Tuhan tunjukkan lewat Rasul Paulus ini untuk kita belajar. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ini memberikan satu gairah kepada kita. Ketika kita diperhadapkan sekarang ini yang sedang kita alami. Kalau sekarang yang kita alami, kita terima ini sebagai proses kematian kepada kita, proses kematian sengsara buat daging ini, maka nanti kita akan bisa mengerti setelah membaca ayat ini. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, atau saya ulangi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini luar biasa.
Tuhan tunjukkan bermegah, ya. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan. Tadi saya mengatakan, kalau kita tidak mau, Israel, Yosua tidak mau menyeberangi sungai Yordan, maka tidak akan pernah sampai ke negeri Kanaan. Demikian pula kita, kalau kita tidak mau masuk dalam proses kematian ini, maka kita tidak akan pernah mengalami kebangkitan, sampai pun apalagi kebangkitan, apalagi kemuliaan. Tidak mungkin. Tetapi Tuhan menyatakan, ya, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang Tuhan tunjuk, kemuliaan Allah ini. Tetapi tidak semudah kita membaca ini. Untuk mencapai kemuliaan Allah ini harus ada harga yang harus dibayar oleh anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Jadi jangan kita lengah, saudaraku. Ya, kesulitan-kesulitan, ya, proses-proses yang Tuhan tunjukkan tadi saya mengatakan tidak bermaksud untuk menghancurkan kita. Justru Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk sampai kita mencapai satu kemuliaan bersama Tuhan. Saya lanjutkan ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Coba kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini. Di satu sisi Tuhan sudah menyediakan kemuliaan Allah, menyiapkan kemuliaan, tapi di sini juga Paulus mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kesengsaraan, kalau proses kematian, derita dan sengsara ini oleh karena kita melakukan kebenaran, saudaraku. Kita yang dibenarkan oleh Allah, kita dibenarkan oleh Allah, dan kita harus mengalami proses kematian ini. Ayat tadi mengatakan kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saudara sekalian, ya, ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini. Ini proses yang Tuhan tunjukkan. Biarlah saudara sekalian di hari-hari ini, ketika kita dibawa oleh Tuhan untuk kita harus masuk dalam proses kematian, sengsara, ya, derita, ya, daging kita ini merasa tertekan habis-habisan. Kita tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi di sisi yang lain, saya juga mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Dengan tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Ini semua jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang kita bisa pelajari, saudaraku. Yang kita bisa pelajari adalah ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam proses kematian, bagaikan kita harus menyeberangi sungai Yordan itu, saudaraku. Biar hati kita, ya, mempunyai suatu pengharapan. Ya, di seberang sana ada Kanaan, di seberang sana ada Kanaan Samawi, di seberang sana ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Justru
kesempatan ketika proses kematian ini Tuhan izinkan kepada kita adalah ayat tadi yang saya katakan mengatakan saatnya untuk kita berdiam. Bisa mengerti ya? Ketika kita diperhadapkan dengan proses kematian itu, sengsara itu, derita itu. Saudara, perlu saya tunjukkan. Ketika kita diperhadapkan proses yang namanya kematian ini, saudara, ya, bagi kita tidak ada satupun yang benar. Orang melihat kita salah semua. Biar benar pun dipersalahkan. Biar kita nggak melakukan, kita dituduh, difitnah. Nah, kalau itu memang benar kita tidak melakukan tuduhan atau fitnahan itu, dan kita bisa terima dengan berdiam, kita menerima, kita terima dengan sikap diam kita, maka itulah yang namanya proses kematian. Mana ada orang mati itu akan bergerak atau menari mau apa, nggak ada. Yang pasti orang mati ya berdiam. Nggak bisa, nggak bicara, nggak apa, dia nggak mendengar apa-apa. Itulah orang mati. Itulah proses kematian. Jadi proses kematian itu saatnya untuk kita berdiam. Jika Tuhan izinkan oleh karena kebenaran dan kita mengalami proses itu, saatnya untuk kita berdiam. Apa itu berdiam? Berdiam itu artinya berdiam diri, introspeksi diri, ya, introspeksi diri. Kalau ternyata memang ada kesalahan dalam kita, maka ayat mengatakan segera bertobat. Bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Jadi berdiam ini artinya kita introspeksi diri. Ketika kita introspeksi diri dan memang ada kesalahan, segera kita akui di hadapan Tuhan. Kita perbaiki di hadapan Tuhan. Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Ya, tetapi sebaliknya, kalau dalam proses kematian kita malah bukan menempatkan diri untuk berdiam, malah banyak ngomongnya. Sudah begitu lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh yang dilakukan. Maka kita tidak akan mengalami suatu pembelaan Tuhan. Nggak pernah kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Seringkali saya menasihati seseorang, saya bilang kalau kalian diizinkan Tuhan mengalami sengsara, penderitaan dan semua, ya janganlah kalian malah berbuat yang di luar firman Tuhan. Maka kamu tidak akan mendapatkan pertolongan, tidak ada pembelaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau Tuhan izinkan kamu mengalami proses kematian dan kamu berdiam dan kamu mengoreksi diri, saudaraku, maka di situ akan menimbulkan belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong segera. Akan semakin secepatnya proses itu kita alami, maka secepat itu juga Tuhan akan menolong, akan membela. Karena apa? Diam kita ini penuh dengan suatu pengharapan yang menimbulkan, yang menghasilkan belas kasihan Tuhan untuk bisa menolong kita. Saudara sekalian, supaya kita tetap diselamatkan oleh Tuhan. Samping diam juga tenang dan percaya. Ketika penderitaan, sengsara itu, kesulitan-kesulitan itu kita hadapi, bukan saja diam, tapi juga Tuhan ajarkan untuk tenang. Tenang. Ya. Dan tetap percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Maka ayat mengatakan, disitulah letak kekuatanmu.
disitulah letak kekuatan. Di saat aku lemah, maka di situ aku kuat, Paulus mengatakan. Sebab kuasa Kristus itu ada padaku. Disitulah letak kekuatan. Nanti sudah bisa baca di Yesaya pasal 30, ayat yang ke-15 itu. Ya, dan juga 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-5 atau ke-6 itu sudah bisa membaca. Ini Tuhan tunjukkan kepada kita. Dan itu sebabnya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tadi kita kembali kepada Roma. Justru kita harus bermegah, bisa bermegah. Ya, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Tapi ini juga tidak mudah. Tapi firman Tuhan ini tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Ya, untuk kita bisa. Suratan Paulus yang lain, dia mengatakan ya, mungkin yang jasmani ini, badani ini semakin merosot, ya, kalau proses kematian kita terima dengan benar, bahkan kita diajarkan oleh Tuhan dan Paulus, malah kita bermegah dengan pengalaman itu, mungkin sampai kita mengalami daging ini, badani kita ini merosot, tapi sesungguhnya proses itu juga akan membawa batiniah itu dibaharui dari hari ke sehari. Ini kita baca. 2 Korintus pasal yang keempat, saudaraku. 2 Korintus pasal yang keempat. Ya. 2 Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Jadi ini pengalaman Paulus ketika dia harus menghadapi yang namanya proses kematian, derita dan sengsara itu, itu sebabnya dalam tulisan di Roma dia malah bermegah oleh karena kesengsaraan kita. 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 ini dia juga mengatakan sebab itu kami tidak tawar hati. Kenapa dia tidak tawar hati? Kalau kita kaitkan dengan Roma, karena dia justru bermegah lewat proses yang Tuhan izinkan harus dialami itu. Ya, sehingga 2 Korintus pasal yang 4:16 ini dia mengatakan sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, sengsara, mengalami derita, mengalami tekanan yang begitu luar biasa. Tapi ingat, bukan karena berbuat dosa Paulus ini, tapi karena dia melakukan firman Allah, dia harus mengalami semacam itu. Dia katakan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi ini luar biasa kalau kita belajar dari sini, suatu proses kematian itu. Makanya tadi saya mengatakan Tuhan tidak bermaksud untuk menghancurkan kita. Ya, justru pembaharuan secara batiniah ini terjadi dari hari ke sehari. Kenapa? Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi sadar, tahu. Andai kata kita sadar, kita tahu seperti apa yang disampaikan Paulus ini, saudaraku. Inilah yang membuat kita tetap bersemangat sekalipun ada kesulitan, ada kesusahan. Ya. Kenapa? Sebab di balik derita itu ada kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya. Dengan menyeberang sungai Yordan itu, karena ada pengharapan negeri Kanaan
yang limpah dengan susu dan madunya. Ada kemuliaan Tuhan. Di balik derita itu, ada kemuliaan Tuhan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kita lihat. Saya pun melihat semacam ini, saudara sekalian. Ini merupakan contoh jujur di situasi yang semacam ini. Ya, siapa di hari-hari kita tidak mengalami rasa was-was takut? Ya, hati ini bergejolak, saudaraku. Tapi ayat-ayat ini membangkitkan suatu semangat kita. Yang dikatakan jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi kemuliaan itu yang Tuhan sediakan itu jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sekalipun nampak. Arti daripada sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan itu artinya, sekalipun itu iya, tapi tidak berfokus kepada yang kelihatan itu. Ini nggak gampang. Ini sulit untuk kita bisa mengerti dan sulit untuk kita bisa menerima. Saya harus jujur mengatakan nggak gampang untukku juga menerima keadaan ini. Daging saya juga sulit untuk bisa menerima. Tetapi saya juga bersyukur, berterima kasih. Di situasi yang sulit ini, ya, ayat mengatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan inilah yang seringkali kita kurang memperhatikan. Nggak kelihatan kok, belum nyata kok, kan nanti itu. Padahal nanti itu ya harus ditentukan sekarang ini mulai sikap kita. Kalau sikap kita benar ketika kita diperhadapkan dan menerima proses kematian itu dengan hati yang bangga bermegah dalam kesengsaraan, Paulus bilang, maka baru kita bisa mengatakan ya yang kelihatan itu ya tidak memperhatikan yang kelihatan, sebab yang kelihatan itu ya karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itulah yang Tuhan sediakan. Tidak nampak tetapi ada. Itu hanya kita bisa lihat dengan kacamata iman. Tidak bisa kita melihatnya dengan kasat mata, tapi harus kita lihat dengan kacamata iman kita. Bahwa yang nampak itu sementara, yang tidak nampak jauh ke depan sana, itulah yang kekal, yang membawa kepada satu kekekalan kepada kita. Ya, itu sebabnya biarlah jika Tuhan izinkan harus menyeberangi Yordan demi untuk mencapai tanah Kanaan Samawi, biar kita belajar lewat firman Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sebabnya maka dalam Roma pasal yang ke-6, Roma pasal yang ke-6 ditegaskan oleh Paulus di sana. Ayat yang kelima ya, ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratan Roma ayat pasal yang ke-6 ayat kelima. Perhatikan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini jelas. Kita tidak bisa ujuk-ujuk mulia. Makanya tadi saya mengatakan, tanpa Israel menyeberangi Yordan,
maka tidak akan pernah sampai Kanaan. Tanpa gereja Tuhan, ya, tanpa mau masuk, ya. Kalau gereja Tuhan tidak mau masuk dalam proses kematian ini, maka gereja Tuhan tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Dimulai dari proses kematian. Firman Tuhan, ya, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini jalan, satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Proses untuk kemuliaan itu, yaitu satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya. Maka nanti pada fase yang ke-8, perhatikan, fase 8 ayat yang ke-17, kita juga akan satu dalam kemuliaannya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita lihat, satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, maka kita juga satu, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya kita juga satu dalam kemuliaannya. Ini hasilnya yang kita bisa lihat. Kalau satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, pasti satu dalam kemuliaannya. Kematian, kebangkitan tanpa kematian itu tidak mungkin. Kematian itu akan menghasilkan kebangkitan dan lanjut pada kemuliaan. Puji Tuhan. Biar ini kita belajar menerima. Ya, kita terima. Kalau kita bisa menerima keadaan sekarang ini, kita terima, itu merupakan satu proses buat kita gereja Tuhan. Ini hampir semua gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, dipaksa untuk tidak bisa beribadah secara tatap muka. Ya, kita berterima kasih dengan kesempatan ini. Ya, sebab ya kita juga tahu bahwa Tuhan itu tidak hanya di gereja. Ya, bukan hanya di gereja atau bukan di tempat-tempat ibadah lain. Dan sekarang kita harus ada satu pilihan yang pasti. Lewat apa yang terjadi ini, untuk kita belajar untuk beribadah secara mandiri, untuk bisa bertemu dengan secara pribadi, ya, dengan sendiri, dalam kesendiriannya, dalam kesepian kita, dalam kesendirian kita bisa bertemu Tuhan dimanapun kita berada. Jadi pengalaman yang sekarang sedang kita hadapi, kita alami ini, Tuhan betul-betul banyak mengajarkan banyak hal. Kalau dulu kita ingin bertemu Tuhan ke gereja rame-rame, berbondong-bondong semua, puji-pujian dengan hingar-bingarnya, sudah, puji Tuhan. Ya. Sekarang kita beribadah dalam ibadah jemaat seperti yang kita hadapi, kita alami, ya, menggunakan siaran tunda. Ya, Tuhan juga menolong lewat itu. Tetapi secara pribadi ini yang penting. Kita harus bertemu Tuhan, beribadah kepada Tuhan secara mandiri. Kalau dulu dengan hingar-bingar musik yang begitu, ya, sorot lampu yang begitu hingar-bingar, sekarang sepi, sendiri, ya, tanpa musik, tanpa hingar-bingar, ya,
Kalau di tempat kita di sini, nyanyi pun di rumah, nanti dikirimkan. Saya juga begitu, khotbah nggak ada siapa-siapa. Di hadapan saya hanya sofa-sofa aja. Ya. Ini dilatih, saya pun juga dilatih. Yang menyampaikan firman Allah tidak tergantung siapa yang datang, berapa banyak yang datang. Sekarang nggak ada yang datang kecuali anak saya. Tapi harus bisa. Itu kepada jemaat terbagi untuk pribadiku sendiri. Saya juga diajar sekarang ini untuk beribadah secara pribadi. Datang kepada Tuhan dalam kesunyian, dalam kesepian. Tidak hingar-bingar, tidak bertemu siapa-siapa. Kita secara pribadi bertemu Tuhan. Inilah proses. Jadi kita terima proses ini. Biar kita terima proses ini. Dengan harapan untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan. Kalau kita terima, ya, proses kematian ini dengan rasa syukur, maka kita juga akan mengalami yang namanya kebangkitan sampai pada kemuliaan. Selanjutnya, saudara. Ya, selanjutnya saya minta waktu sedikit lagi, saudara. Hasil dari proses kematian ini. Ketika proses kematian ini kita terima dengan rasa syukur kepada Tuhan, maka hasilnya saya akan tunjukkan 3 hasilnya saja. Ya, nanti sudah bisa kembangkan sendiri, 3 saja. Justru proses kematian yang Tuhan tunjukkan kepada kita, Tuhan izinkan kepada kita. 1, kalau kita terima dengan rasa syukur. Jadi yang saya maksudkan kematian bersama Kristus itu berbeda, yaitu sengsara, derita, berbeda dengan sengsara, derita yang disebabkan oleh pola kita, itu beda. Jadi ada sengsara, tapi sengsara yang bukan oleh karena kebenaran. Itu yang disebutkan tadi, katakan, itu sengsara menderita orang yang banyak polanya, karena perbuatannya. Ya, orang juga sengsara juga, jangan disamaratakan. Banyak orang sengsara oleh karena polanya sendiri. Tapi sengsara yang saya maksudkan, kematian yang saya maksudkan, kematian bersama Kristus. Oleh karena kita melakukan kebenaran. 1 hasilnya adalah justru ketika kita bisa mengalami, menerima proses kematian ini, maka yang kita bisa terima akan menghasilkan kasih karunia pada Allah. Itu yang pertama. Kasih karunia Allah itu justru dinyatakan kepada kita. Jadi hasil yang pertama, kasih karunia pada Allah. 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Nanti sudah bisa kembangkan sendiri. Saya menyebutkan 3 saja ya untuk kali ini. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-20 dan 21, saudaraku ya. Hasil yang pertama, kasih karunia pada Allah. Nanti sudah bisa baca ayat yang ke-18, 19. Tapi untuk menyingkat waktu, saya akan bawa untuk membaca ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tadi yang saya katakan, ada penderitaan disebabkan karena pola kita, oleh karena perbuatan dosa. Ya, itu sebabnya dia katakan, ya, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik, ya, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi proses kematian itu menghasilkan karunia pada Allah. Itu sebabnya
Paulus dalam tulisannya, ini Petrus yang mengatakan, Paulus dalam tulisannya, kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Karunia Allah. Jadi penderitaan kematian ini, proses kematian ini karunia Allah. Ini pemberian Allah, ini kepercayaan Allah. Saudara sekalian, Filipi pasal yang pertama. Ya, Filipi pasal yang pertama. Ayat yang ke-29, Saudara. Filipi pertama, pasal pertama ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jelas. Bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Itu sebabnya 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sekarang. Ya, ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ya, tadi disebutkan bukan hanya untuk percaya. Filipi, Paulus mengatakan. Sekarang Petrus mengatakan lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jejak penderitaannya sama dengan jejak kematiannya, satu dalam kematiannya, yang akan menghasilkan satu dalam kebangkitannya, sampai menuju satu dalam kemuliaan. Untuk itulah kamu dipanggil. Kenapa? Sebab kamu dapat karunia bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk supaya, katakan supaya kamu mengikuti jejaknya, jejak penderitaannya, jejak kematiannya. Ya, untuk bisa mencapai suatu kemuliaan, jejak kematiannya, kebangkitannya sampai pada kemuliaannya. Ini hasil yang pertama. Secara singkat. Yang kedua, saudaraku, yang kedua hasilnya, hasil dari proses kematian ini kalau kita bisa terima. Hasil yang kedua adalah kesempatan berhenti berbuat dosa. Penderitaan atau sengsara atau proses kematian ini justru kesempatan untuk kita berhenti berbuat dosa. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai atau mempersiapkan dirimu, mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi tadi saya katakan kesempatan berhenti berbuat dosa. Ya, dalam Roma pasal yang ke-6 ayat ke-7 disebutkan orang yang telah mati itu berhenti dari berbuat dosa. Kemarin saya menyampaikan di tempat orang meninggal, saku di ibadah penghiburan, saku orang yang sudah mati itu adalah berhenti berbuat dosa. Artinya apa? Yang ternyata yang bisa, kalau kita melihat dari ayat itu, yang bisa melakukan perbuatan dosa itu adalah orang-orang hidup. Lah, tapi ayat dalam 1 Petrus pasal yang 1 ini, justru penderitaan secara badani ini adalah kesempatan untuk berhenti berbuat dosa. Jelas ayatnya. Ya, kalau orang sudah mati mau berbuat dosa apa? Atau kita baca, kita baca Roma pasal yang ke-6, untuk melengkapi ini. Roma pasal 6
Ya, ayat yang ke-7. Ya, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sama tadi. Kalau satu dengan kematiannya, satu dalam kebangkitannya. Jadi artinya bahwa orang yang mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau kita kembali ke 1 Petrus pasal yang keempat, kesempatan untuk kita berhenti dari berbuat dosa. Ini yang harus kita lihat. Yang harus kita lihat, tapi jangan dibalik. Kita mengalami penderitaan, kita mencari pembelaan, malah kita berbuat yang enggak. Tadi saya mengatakan kalau ketika kita di proses kematian ini, lalu kita berbuat jahat, berbuat najis, berbuat yang di luar firman Allah, kita tidak akan mengalami pembelaan, tidak pernah mengalami kebangkitan. Ya. Tadi Roma sudah dikatakan, kalau kita yakin, ya kita yakin, disebutkan ayat mengatakan jelas tadi disebutkan, ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau proses kematian oleh karena kebenaran, maka kita akan hidup bersama Dia. Ini jelas, saudara sekalian. Ini yang kedua, kesempatan berhenti berbuat dosa. Jangan aneh-aneh, orang mati itu nggak bisa apa-apa. Kalau sampai, jangankan ngomong, saudara. Kalau orang mati ngomong, ya bukan mati itu. Jangankan kau ngomong, obah saja selaku. Ada lagu Jawa, ya. Ada lagu Jawa yang mati orang obah, yang obah ngedeni bocah selaku. Jangan. Ini malah nakut-nakuti orang. Jangan. Mati ya mati. Jangan aneh-aneh selaku. Tadi Allah saya katakan, saatnya untuk kita berdiam diri. Ya, kematian itulah saatnya untuk kita berdiam diri. Berhenti berbuat dosa itu artinya saatnya kita berdiam diri dan bertobat supaya kita diselamatkan. Amin, saudaraku. Yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Justru itu kesempatan untuk kita bertekun, untuk kita berserah kepada Tuhan, jadi hasilnya yang ketiga, ya kesempatan untuk kita bertekun dan kita berserah kepada Tuhan. Ada pembelaan di sana. Karena apa? Ada roh Allah ada dalam kita. Roh Allah itu ada dalam kita. Kalau kita bisa berserah kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kesempatan untuk kita memberikan hidup sepenuh kepada Tuhan. Kita meninggalkan kebanggaan kita, keakuan kita, kekuatan kita, kepunyaan kita, dan kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti pulihkan kita. Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita. Dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktu. Ya. Kata berserah ini bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kata berserah ini adalah kita bisa menerima. Kita bisa mensyukuri apapun kata orang, silakan aja ngomong. Yang penting kita tidak melakukan. Silakan aja. Yang penting diri kita serahkan kepada Tuhan.
Kalau diri kita selalu kita serahkan kepada Tuhan, artinya kita bisa kita serahkan kepada Tuhan. Maksudnya untuk supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Untuk supaya kita tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Menguasai diri dan menjadi tenang. Untuk supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau kita bisa berdoa kepada Tuhan, bisa menyembah kepada Tuhan, erat dengan Tuhan, bergaul erat dengan Tuhan, baginya apa yang sulit untuk bisa menolong kita? Baginya tidak sulit untuk bisa menolong kita. Belas kasihan Tuhan itu akan betul-betul akan menolong kita. Orang yang berserah kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal yang keempat. Haleluya. Ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Atau lebih baik ayat yang ke-12, kita baca saja. Nanti loncat-loncat ayat yang 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, itu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ini Tuhan ingatkan, jangan kalau kita menderita, jangan karena kita membenci, jangan membunuh. Iya. Tapi biarlah kita, oleh karena kita menderita oleh karena Kristus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Loncat ayat yang ke-9. Karena itu baiklah juga, perhatikan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, atau menyerahkan rohnya, atau menyerahkan hidupnya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Penderitaan, sengsara, kematian yang menghasilkan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Sikap penyerahan kita ini sama dengan sikap atau sama dengan kita berbuat baik kepada Sang Pencipta yang setia. Luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita renungkan firman Allah dan kita terima firman Allah. Kita yakin kepada firman Allah. Kita percaya kepada firman Allah bahwa Dia tidak pernah menipu kita, tidak pernah menjerumuskan kita, sampai kita bisa mempercayakan diri kepada Tuhan, sama dengan sampai kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Tinggal menunggu waktu kebangkitan bersama Kristus sampai mulia
bersama Kristus. Amin. Mari kita akan melakukan satu pujian ya dalam Pesalu nomor 189. Allah baik bagiku. Dia selalu baik. Dia tidak pernah tidak baik ya kepada kita. Selalu baik dalam keadaan apapun juga. Dia selalu baik untuk kita semua. Pesalu 189. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Baik bagiku. Jika Tuhan izinkan kita masuk dalam proses sengsara, biar itu juga kita terima sebagai kebaikan Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan. Itu anugerah Tuhan, sebab kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Haleluya. Amin. 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 Perubahan yang ku alami menunjuk rahmat-Nya bagiku. Allah begitu baik bagiku. Allah baik bagiku. Allah, haleluya, baik bagiku. Dia begitu baik bagiku. Dia begitu baik bagiku. Ibadahku dibaharui perubahan yang ku alami. Amin. Amin. Ya Rabayasa, ya Rabayasa, ya Rabayasa. Haleluya, haleluya. Ya Rabayasa, ya Rabayasa, ya Rabayasa. Haleluya, haleluya. Bagiku Allah begitu baik bagiku. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Engkau tidak pernah menipu kami, Tuhan. Haleluya, Engkau tidak pernah merugikan kami. Engkau baik bagi kami. Ya Rabayasa, ya Rabayasa. Ibadahku, haleluya, dibaharui perubahan yang
bersyukur kepada Tuhan. Dia sangat dan sangat amat baik kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengalaman yang Engkau ajarkan kepada kami ini Tuhan akan memberikan satu pelajaran yang baik kepada kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk kami belajar menerima kasih karunia padamu Tuhan. Karunia pada Allah. Sekaligus kami juga belajar untuk supaya berhenti dalam perbuatan dosa Tuhan. Lebih dari itu membawa kehidupan kami berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Apa yang terjadi di hari-hari ini yang sedang kami hadapi, kami alami, seperti firman-Mu, seperti pujian ini, untuk membawa pembaharuan dalam ibadah kami kepadamu Tuhan. Ibadah kami diperbaharui oleh Tuhan. Untuk kami bersandar berharap hanya kepadamu. Secara mandiri kami bisa bertemu Engkau Tuhan di saat-saat suasana yang demikian dalam kesendirian dan kesepian Tuhan. Kami boleh datang kepadamu Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang selalu memperbaharui kehidupan kami. Memberikan pengharapan kepada kami Tuhan untuk masa-masa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami, untuk kami boleh mendapatkan kemuliaan yang dari Engkau. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami ketekunan ketika kami harus diperhadapkan dengan proses kematian itu. Dan segera Engkau akan membawa kami dalam proses kebangkitan, sampai dipermuliakan bersama Engkau Tuhan. Kami mengaku daging kami tidak mampu Tuhan. Manusia daging kami tidak mampu Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu datang Tuhan untuk memberikan kekuatan, pengharapan kami. Tuhan memberikan mata hati kami, mata iman kami, untuk memandang jauh ke depan sana Tuhan, yang tidak nampak. Tapi di sana Tuhan, Engkau akan genapkan itu, kemuliaan itu. Kasat mata memang tidak terlihat, tapi Engkau sudah menyediakan itu untuk kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Biar berkat ini tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih, Kau berikan hati yang penuh syukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian rangkaian ibadah kita dalam ibadah raya pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kita ya, dengan firman-Nya, dan kiranya firman Allah ini sungguh-sungguh membangkitkan semangat kita, membangkitkan ya gairah kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, sekalipun proses yang Tuhan tunjukkan itu begitu berat, tetapi jika kita terima, Tuhan akan memberikan cara untuk bisa menolong kita. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya kepada kita semua. Jadwal ibadah kita untuk hari Rebo, saudaraku, ada ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci jam 5:30 sore tepat, saudaraku. Dilanjutkan pada hari Kamis, itu ibadah doa dan penyembahan juga jam 5:30 sore tepat. Dan kembali kita ke ibadah raya, saudaraku, seperti sekarang ini, ya jam 6 sore tepat. Ya, kita perhatikan, ya kita tekuni ibadah-ibadah ini sejauh mana Tuhan berkehendak untuk kita. Ya, kita berdoa
untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah untuk kita semua. Ya, kita berdoa nanti untuk sidang jemaat semua, saudara sekalian. Ya, sidang jemaat semua supaya Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua. Juga pengumuman perlu saya juga memberitahukan kepada kita semua bahwa telah dipanggil Tuhan Ibu Rahel Suwatin selaku atau Ibu Kasim, ini ibu dari Ibu Nawang, Bapak Wasito, telah dipanggil Tuhan pada hari Kamis yang lalu, hari Kamis dipanggil Tuhan pada hari Kamis tanggal 15 Juli. Ya, dan sudah dimakamkan tanggal 15 itu juga, hari Kamis itu juga di pemakaman keluarga di Menanggal. Ya, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan, saudara sekalian, dan selekasnya kembali untuk beraktivitas, terutama dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Jadwal-jadwal sudah kita tekuni. Nanti kita akan berdoa kepada Tuhan, ya, supaya dalam situasi yang semacam ini Tuhan tetap menjaga, melindungi seluruh sidang jemaat, keluarga-keluarga yang sering kita doakan sudah mengalami pemulihan. Aku tinggal Ibu Linda yang di pondok, saya belum mendengarkan beritanya kayak apa. Ya, saya yakin juga Tuhan sudah menolong. Juga kita berdoa untuk Om Edwin, juga tetap kita doakan dalam proses pemulihan, sudah pulang, saudaraku. Setelah sudah pulang ke rumah, ya kita doakan bahwa Tuhan tetap menolong. Juga saudara kita yang menjalani isoman, ya di rumah mereka masing-masing atau di Wisma Raja Wali, saudaraku, biar Tuhan juga memberikan pertolongan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu luar biasa, kebaikan-Mu yang tidak pernah berubah dalam keadaan apapun juga yang sedang kami hadapi, yang Engkau izinkan, Engkau tetap baik dan sangat baik kepada kami. Tuhan menolong kami sekalian, Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan juga untuk penyertaan-Mu. Tuhan kiranya tetap limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami berdoa membawa sidang jemaat-Mu semua ke tangan-Mu, ya Tuhan. Kiranya tetap Tuhan pelihara, Tuhan jaga, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, biar Tuhan tetap memberikan pertolongan yang ajaib, memberikan kesehatan yang dari Tuhan, ketekunan untuk bisa beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari anak-anak-Mu semua, sampai pun ibadah dan pelayanan. Masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, biar Tuhan juga senantiasa memberikan suatu pertolongan yang ajaib. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan juga jamah dalam proses pemulihan atau menjalani isoman di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau juga menolong semua nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu. Demikian pula juga Ibu Nona yang ada di Makassar, biar Tuhan juga menolong dalam proses pemulihannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau lah yang sanggup untuk menolong anak-anak dan umat-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, Engkau menolong para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, juga pejabat tinggi negara di pusat maupun di daerah, TNI Polri yang bahu-membahu bekerja keras di hari-hari ini untuk mengatasi pandemi corona ini. Tuhan memberikan hikmat akal budi untuk mereka tidak salah dalam menjalankan tugas, dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari perselisihan di masa-masa sulit, jauhkan dari pertengkaran, tapi sebaiknya berikan damai sejahtera-Mu kepada bangsa kami. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu anak-anak-Mu, sidang jemaat, bahkan bangsa kami,
Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Tuhan juga sekaligus beristirahat malam, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Salam sehat buat seluruh sidang jemaat semua. Ya, Tuhan dipermuliakan. Amin.